Astaghfirullah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di Masjid Jabal Arafah. Tak henti-hentinya kita mendoakan kepada yang membangunnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan juga keluarganya, dan tentunya kita semua yang hadir di majlis ilmu ini. Salawat dan salam demi keberkahan majlis kita panjatkan kepada Rasulul Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumidin. Pembahasan pada malam hari ini pembahasan yang cukup penting. Kita akan bahas tentang rahasia dan keutamaan 2 bulan yang sangat istimewa. Pertama bulan Rajab, kemudian setelahnya kita akan menjelaskan sedikit tentang fadilah bulan Sya'ban. Karena kita sudah masuk di bulan Rajab, dan setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, dan Rajab itu bulan pertengahan kalau urutan bulan-bulan Hijriyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim, tepat pada surah At-Taubah pada ayat 36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah berfirman dalam At-Taubah 36, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, maka Allah tetapkan jumlah bulan itu 12, dan itu baik secara Hijriyah ataupun Masehi sama 12 bulan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu Allah kecualikan ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci. Kemudian Allah katakan dzalika ad-dinul qayyim, itulah ketetapan agama Allah yang lurus, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan coba-coba melakukan kezaliman di 4 bulan yang sangat suci itu. Nabi SAW ketika Hajjatul Wada, pada haji perpisahan beliau berkhutbah
dengan khutbah yang menggetarkan hati-hati para sahabat, karena ini khutbah terakhir Rasul. Tentu namanya khutbah terakhir yang disampaikan haruslah sesuatu yang paling penting. Tidak semua disampaikan karena juga waktunya juga singkat. Rupanya Nabi SAW pada waktu yang singkat ini menjelaskan tentang tafsir surah At-Taubah 36. Ketika Nabi SAW memberikan catatan 4 bulan suci itu, kata Rasul, salasatun mutawaliyah. Yang dimaksud 4 bulan suci itu 3 bulan letaknya berturut-turut dan 1 terpisah. Maka Nabi SAW menyebutkan yang berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini berturut-turut. Sebab setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah, setelah Dzulhijjah Muharram. 3 bulan ini disebut bulan suci. Kemudian 1 terpisah yang Nabi SAW menyebutnya dengan Rajabul Mudhar, bainal Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat bulan Rajab atau disebut Rajab Mudhar yang terletak setelah Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Antum kaum muslimin harus hafal tuh bulan-bulan Hijriah ya. Jangan September November saja. Jadi di sini ikhwan, bulan Rajab ini 1 di antara 4 bulan yang istimewa. Dan ini ketetapan Allah. Makanya Allah mengatakan dzalika dinul qayyim. Kenapa Allah katakan dzalika dinul qayyim? Supaya tidak ada yang bertanya kenapa mesti Rajab, kenapa tidak Syawal saja, kenapa tidak Rabiul Awal saja, kenapa tidak Jumadil Awal saja, kenapa mesti Rajab? Karena itu ketetapan Allah, itulah dinul qayyim. Ketetapan Allah, Allah yang menetapkan. Dan 4 bulan ini ikhwan, sejak zaman Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga putranya Ismail sudah mengagungkannya. Bahkan orang-orang musyrik jahiliyah sekalipun yang menyembah berhala, mereka pun mengagungkan bulan-bulan suci ini. Maka kemudian datang Islam, maka Islam kemudian makin mengokohkan kesucian 4 bulan ini. Salah satunya adalah bulan Rajab Mudhar. Baik. Kenapa disebut Rajab Mudhar dalam hadis? Mudhar itu nama kabilah. Kabilah Mudhar di zaman Rasul. Kabilah ini terkenal sangat mengagungkan bulan Rajab di tengah-tengah orang Arab yang mereka justru terkadang mengagungkan, terkadang tidak. Makanya dalam terusan ayat itu Allah mengatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihi alladhina kafaru fayuhillu nahu aman wa yuharrimu nahu aman liwati'u iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah. Allah mengatakan innaman nasi, sesungguhnya tambahan mengalihkan bulan haram ke bulan yang lain kemudian digeser, itu menambah kekafiran saja. Maksudnya gimana? Orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab umumnya di zaman jahiliyah, mereka kalau datang bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, apabila mereka sedang berperang, maka mereka berhenti. Tidak boleh ada yang mengangkat senjata, tidak boleh ada yang berperang untuk memuliakan bulan-bulan suci ini.
Tetapi kemudian sebagian orang Arab, kalau mereka sedang berperang, sudah hampir menang tuh, tiba-tiba masuk di bulan Rajab, akhirnya mereka khilah, melakukan penipuan dengan Allah. Dengan cara apa? Nggak apa-apa, walaupun bulan Rajab bulan suci, kita perang saja, nanti kita alihkan bulan Rajabnya ke bulan yang lain. Coba bayangkan, Allah menetapkan bulan Rajab bulan suci, kata mereka nggak apa-apa, kita bisa alihkan kesucian bulan Rajab ke bulan Safar umpamanya. Nah, lihat, orang-orang jahiliyah mau menipu Allah dia. Dan begitulah orang-orang kafir kan. Lihat cerita Ashabus Sabti. Ketika Allah melarang tidak boleh cari ikan di hari Sabtu, karena itu hari sakral mereka, akhirnya mereka menipu Allah dengan cara apa? Oke, kami tidak akan mengambil ikan di hari Sabtu, tetapi mereka pasang jaring di hari Jumat, untuk ikan hari Sabtu diambilnya hari Ahad. Enggak kurang ajar itu, ya kan? Itu khilah namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah kemudian sebagian besar kabilah Arab, mereka hendak memindahkan bulan suci apabila sudah nampak itu kemenangan perang, karena mereka mencari ghanimah dunia. Maka Allah mengatakan, innaman nasi ziyadatun fil kufri. Mereka sudah kafir, kemudian melakukan khilah, penipuan kepada Allah, makin kafir. Lah apa maksudnya sudah kafir makin kafir? Orang kafir kan pasti masuk neraka. Ya iya, neraka itu kan darakat, ada tingkatan-tingkatannya. Mungkin ketika mereka tidak melakukan seperti ini, mungkin di atas, tapi karena ditambah kekufurannya, tak makin dikebawahkan nerakanya, gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa bulan Rajab itu bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat disucikan, bulan yang diagungkan Allah. Siapa yang mengagungkan bulan yang Allah agungkan, Allah muliakan dia. Oleh karena itulah ikhwan, ada satu perintah di bulan Rajab yang disebutkan dalam ayat ini. Perintah ini tolong perhatikan. Perintah ini Allah katakan, fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Karena bulan ini bulan suci, bulan yang sangat mulia, maka tolong jangan melakukan kezaliman di bulan ini. Jangan melakukan kezaliman. Allah mengatakan, fala tadlimu anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian. Tentu yang dimaksud bukan hanya mendolimi diri saja, karena kebanyakan kezaliman itu berlaku kepada orang lain. Orang menyakiti manusia, zalim. Seorang ayah, seorang suami membiarkan istrinya di atas kemaksiatan, tidak mendidik anak-anaknya, zalim atau tidak zalim? Zalim. Makanya Allah akan bertanya kepada para suami yang seperti ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Kalian ini pemimpin, akan ditanya kepemimpinannya. Seorang penguasa juga demikian. Kalau kemudian mereka melakukan kezaliman kepada rakyatnya, maka mereka pun akan ditanya di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada kezaliman yang lebih besar dibandingkan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan melakukan kesyirikan di bulan ini. Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu zalim yang sangat besar. Karena zalim itu terbagi-bagi. Ada zalim yang tidak akan pernah diampuni, contohnya syirik besar, tidak akan diampuni. Ada kezaliman yang ditangguhkan ampunannya,
seperti antum mendolimi orang lain. Tidak boleh antum mendolimi orang lain, seperti merendahkan, mencaci maki, menggibah, gitu kan, menipu, berbohong, durhaka kepada orang tua, menyakiti tetangga, durhaka kepada lawan bisnis, dan begitu seterusnya. Maka ini kezaliman yang digantungkan. Dari sini ikhwan, ada satu faedah dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengutus seorang dai untuk berdakwah ke Yaman, namanya Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari. Salah satu wasiat yang terakhir sebelum Mu'ad berangkat ke Yaman, apa kata Rasul? Fattaqu da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dari doa orang yang qadzalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang sedikit pun. Padahal Yaman kala itu belum ada yang muslim, semuanya kafir. Yaman itu gudangnya ahli kitab, Yahudi, Nasrani, orang musyrik, semua kafir di Yaman itu. Tapi Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad, jangan kau zalim ya, jangan melakukan kezaliman, karena orang yang dizalimi itu kalau sudah berdoa tidak ada di antara dia dengan Allah penghalang. Artinya walaupun orang yang antum zalimi itu kafir, tetap doa orang kafir mustajab. Itu maksudnya. Apalagi yang kalau dizalimi itu muslim, makin mustajab lagi. Orang kafir saja mustajab, apalagi di bulan Rajab. Makanya ikhwan, dahulu ada satu kisah. Ada seorang ibu sudah sakit, sudah tua, sakit dia, sehingga dia terbaring. Kemudian anaknya meminta kepada istrinya untuk merawat ibunya dengan baik. Istrinya ini salehah, baik, dan itu contoh bagi ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu berbuat baik kepada orang tua suami, itu tanda daripada ibu berbakti kepada suami. Karena banyak di antara wanita itu kalau sudah menikah seolah-olah tidak ada hubung kait dengan orang tua suami. Jangan bu ya, tetap berbuat baik kepada orang tua suami, itu bagian daripada berbuat baik kepada suami. Karena banyak kasus suaminya mau ngirim uang ke ibunya, dimarahi istrinya. Ini aja belum dibeli, itu aja belum dibeli, kok udah kirim-kirim katanya. Sampai ada yang disita itu nomor rekeningnya. Jadi masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya suaminya mengatakan, tolong rawat ibuku. Subhanallah, wanita saleh, dia rawat ibunya, ibu suaminya itu. Sampai suatu ketika ibunya ini ngomong kepada suaminya, kepada anaknya yang laki-laki, saya ini selama sakit tidak pernah makan daging, saya ingin daging. Malum di Arab makan dagingnya. Oh, di sini saya nggak makan nasi gitu. Ya. Jadi akhirnya suaminya ini diam saja, marah dia sama istrinya. Kenapa? Hari-hari dia beli daging, tapi kenapa tidak disediakan daging untuk orang tuanya? Akhirnya kemudian ditariklah istrinya keluar biar orang tuanya nggak tahu. Dimarahi istrinya, kamu ini gimana? Tiap hari saya beli daging, kenapa kau nggak kasih sama dia? Istrinya sampai nangis, bersumpah-sumpah, demi Allah, saya setiap hari menyediakan daging kepada ibumu. Maka makin bingung ini si suami ini benar, yang benar siapa? Ibunya atau istrinya? Akhirnya suatu ketika suaminya ini pura-pura kerja, tetapi dia tidak kerja, dia ngintip betul tak istrinya itu menyediakan daging. Rupanya memang betul. Istrinya masak, menyediakan daging, kemudian diantarkan ke meja ibunya. Tapi yang ia kagetkan, ketika itu tiba-tiba ada burung
burung ajaib begitu, tiba-tiba datang dari langit, kemudian nyuri daging itu, kemudian pergi. Kemudian besoknya kejadian itu berulang, besoknya kejadian itu berulang berkali-kali. Rupanya yang makan daging itu burungnya. Akhirnya kemudian dia pun menceritakan kepada ibunya, "Bu, sebenarnya istri saya itu setiap harinya dia akan daging, tapi kenapa tiba-tiba ada burung dan mengambil daging itu? Sebenarnya ada apa ini?" Maka ibunya mengatakan, "Demi Allah, jangan-jangan ini adalah adab untukku. Karena ketika aku sehat, istrimu itu terkadang juga ingin makan enak, ingin makan daging itu, tapi aku tidak pernah memberinya. Mungkin ini iqab dan balasan dari Allah Azza wa Jalla." Akhirnya dia istighfar. Kata para ulama, tidak ada dosa yang dipercepat hukumannya di dunia sebelum akhirat. Pertama, kezaliman, dan yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Lihat, makanya dahulu seorang alim namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau adalah seorang imam ma'ruf ya. Kalau disebutkan nama Sufyan Ats-Tsauri, semua tahu siapa Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini ikhwan, seorang ulama, pemberi fatwa di Masjidil Haram, banyak muridnya di mana-mana. Jadi suatu ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini meminta Sufyan untuk diangkat menjadi qadhi kerajaan. Tapi Sufyan tidak mau, nggak mau dia. Karena menjadi qadhi itu berat. Bedanya ya, kalau di negeri kita kan rebutan itu jadi hakim itu. Kalau perlu nyogok, yang penting jadi hakim kan begitu. Ya. Ini nggak mau. Oh, Abu Ja'far Al-Mansur marah. "Aku kasih kau 1 hari untuk istikharah. Kalau setelah 1 hari kau tidak ada keputusan dan tetap enggan menjadi qadhi kerajaan, maka siap-siap mendapatkan hukuman. Engkau akan dipenjara atau mungkin kau akan dibunuh." Akhirnya kemudian waktu 1 hari untuk berpikir digunakan untuk kabur. Kabur dia dari Mekah, kemudian menuju Yaman. Mekah Yaman jauh ikhwan. Saya pernah umroh dari Son'a ke Mekah itu 1 hari 1 malam naik bus itu, lewat padang pasir, kemudian gunung bebatuan. Itu pakai bus masih enak. Kabur Sufyan Ats-Tsauri ke Yaman, kemudian menjadi orang biasa, menyamar, kemudian bekerja di kebun kurma. Lah Abu Ja'far Al-Mansur rasa dikhianati, marah dia. Akhirnya kemudian dia kirim pasukan cari Sufyan, hidup ataupun mati. Dicari, sebar pasukan kemana-mana, dihubungi semua daerah-daerah termasuk gubernur Yaman. Kalau ada orang yang seperti ini ciri-cirinya, tangkap dia, wanted. Akhirnya kemudian Sufyan Ats-Tsauri, bagaimanapun dia bersembunyi ikhwan, namanya ulama, tentu dikenal orang. Apalagi ulama sekelas beliau, ulama dunia kan. Jadi ketika dia bekerja di kebun kurma, rupanya pemilik kebun ini tahu siapa dia, dan dia sudah mendapatkan berita siapa yang mampu menangkap Sufyan Ats-Tsauri dapat hadiah besar dari sang khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Akhirnya Sufyan lari lagi, terakhir ketangkap oleh gubernur Yaman. Tapi gubernur Yaman ini baik, dia tidak menyerahkan Sufyan Ats-Tsauri kepada khalifah, dan dia siap melindungi selama dia tidak keluar dari Yaman. Akhirnya Sufyan tinggal di Yaman lama. Namanya ulama yang dahulunya pengajar di Masjidil Haram, tentu kecintaan kepada Ka'bah itu luar biasa. Tetapi satu sisi dia masih takut dengan sang khalifah, bisa saja menangkap dirinya.
Tapi dia nekat, akhirnya dia haji juga, berangkat dari Yaman menuju Mekah dengan menyamar. Sampai di Mekah, rupanya khalifah dengar Sufyan Ats-Tsauri ada di Ka'bah, ada di Masjidil Haram. Wah, disediakan pasukan besar, langsung dipimpin dia. Berangkat nih sang khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini dengan pasukannya menuju Mekah. Kemudian murid-muridnya memberitahu kepada Sufyan Ats-Tsauri, wahai imam, sang khalifah dengan pasukan sedang menuju kemari untuk menangkap kamu, sebaiknya kau cepat kabur, berangkat ke Yaman lagi. Tapi Sufyan Ats-Tsauri tidak. Akhirnya dia pun berdoa kepada Allah di Ka'bah itu. Antum ingat Sufyan Ats-Tsauri itu terkenal kalau sudah sujud 7 kali tawaf belum mengangkat kepalanya. Antum tahu sekali tawaf berapa putaran? 7 kali putaran. Kali 7 tawaf itu berapa jam tuh? Antum bisa sujud lama tapi nggak bangun-bangun ya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri terkenal di kalau sujud lama banget gitu. Memang terkenal khusyuknya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menginjakkan kaki Sufyan Ats-Tsauri di tanah Ka'bah. Subhanallah. Allah takdirkan doanya dikabulkan. Dalam perjalanan Abu Ja'far Al-Mansur kemudian meninggal dunia sebelum masuk ke dalam haram, di dekat sumur Maimun, sebelum masuk Ka'bah itu. Meninggal dia di jalan. Akhirnya kasusnya ditutup dan dia pun mengajar lagi di haram. Tuh lihat bagaimana doanya orang yang terzalimi. Taib, saya contoh satu lagi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki menceritakan kisahnya. Orang ini adalah orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hukuman karena kezalimannya. Dia sendiri yang bercerita bagaimana dia merasakan azab dari Allah karena kezalimannya. Orang ini masuk ke keramaian orang, masuk ke pasar-pasar dan berteriak-teriak. Dia mengatakan, man ra'ani fala yadlim ahada. Siapapun yang melihat kondisiku jangan pernah melakukan kezaliman. Siapapun yang melihat kondisiku, tolong jangan melakukan kezaliman. Kemudian orang bertanya, apa maksudnya? Maka dia pun bercerita. Dia mengatakan, saya ini seorang yang zalim, seorang preman, orang jahat, dan saya berkawan dengan orang-orang yang jahat. Kemudian suatu ketika dia pun berjalan-jalan di tepi pantai. Rupanya dia berjumpa dengan nelayan yang baru sandar dari laut dan membawa ikan yang sangat besar untuk kehidupan sehari-hari nelayan ini. Rupanya sama si zalim ini didekati, dirampas ikannya dengan paksa. Tetapi orang ini kemudian mempertahankannya dan diancam, kalau kau tidak kasih ikan itu, kubunuh kamu. Karena takut, akhirnya diserahkan ikan itu. Setelah kemudian sang zalim ini membawa ikan besar ini, Allah takdirkan ikan itu Allah hidupkan. Kemudian tangan jarinya digigit sama ikan itu. Tetapi ketika digigit ikan itu biasa saja, biasalah ikan gigit kan gitu. Dibawa pulang, dimakan, digoreng, habis sudah. Rupanya bekas gigitan ikan itu di malam hari, dia demam dengan demam yang sangat hebat dan merasa sakit yang tidak tahu bagaimana rasa sakitnya kecuali Allah. Sakit sekali. Keesokan harinya dia datang ke tabib, ke dokter, memperiksakan gigitan ikan itu. Rupanya kata dokter, dalam gigitan itu ada racun. Kalau seandainya jarimu tidak dipotong,
maka akan menjalar ke tanganmu. Terpaksa dipotong. Dikiranya sudah dipotong selesai penyakitnya, rupanya malam-malam berikutnya terasa sakit lagi. Datang lagi ke tabib. Kata sang dokter, ini racun semakin menjalar. Kalau tidak diputus tanganmu sampai ke sikutmu, maka akan menjalar sampai ke bahumu. Akhirnya dipotong di sini. Rupanya malam berikutnya gitu lagi sampai habis dipotong sini. Sehingga sang tabib ini heran, karena dia biasa menangani kasus tapi tidak seperti ini. Dia bertanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan kamu? Aku biasa menangani penyakit seperti ini, tapi penyakitmu itu aneh. Kemudian dia berpikir, akhirnya dia tertuju kepada perbuatan zalimnya. Jangan-jangan ini karena kezalimanku kepada sang nelayan. Kata dokter, boleh jadi. Coba seandainya sebelum engkau datang kemari, engkau meminta maaf kepada orang yang kau zalimi, tidak perlu aku potong tanganmu sampai habis tanganmu ini. Akhirnya besoknya dia cari nelayan itu sampai berhari-hari, baru dia ketemu. Kemudian meminta maaf, ya fulan, samihni ya fulan, tolong maafkan aku. Nelayan ini bingung, siapa kamu? Kemudian sang zalim mengatakan, aku orang yang zalim yang telah menzalimi dirimu. Ku ambil ikanmu, kau nggak ingat saya? Lihat kondisiku, kasihan ya aku, tolong maafkan dosa-dosaku. Akhirnya karena melihat kasihan, kata sang nelayan, ya sudah, aku maafkan dirimu. Tapi sebelum pergi, sang zalim ini bertanya, wahai nelayan, saya ingin bertanya sesuatu. Ketika aku mengambil ikanmu, aku lihat lisanmu itu bergerak-gerak. Kau ngomong apa ketika itu? Maka kemudian sang nelayan mengatakan, demi Allah, aku tidak bicara sedikit pun, melainkan aku berdoa kepada Allah, ya Rabb, tunjukkan kekuatanmu kepada aku. Aku ini lemah, orang yang mengambil ikanku kuat. Ya Rabb, arini quwwatak. Ya Rabb, tunjukkan kekuatanmu. Kata orang ini, wallahi demi Allah, Allah telah menunjukkan kekuatannya kepadaku. Kemudian orang ini pergi menemui orang-orang yang di jalan sambil berteriak, man ra'ani fala yadlim minhu ahada. Siapa yang melihatku, jangan pernah berbuat zalim kepada siapapun. Siapa yang melihatku, jangan pernah berbuat zalim kepada siapapun. Subhanallah. Ini bulan Rajab, ikhwah, bulan yang sangat mulia. Kata Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, ketika memberikan catatan kepada ayat fala tadlimu fihinna anfusakum, siapapun yang melakukan kezaliman di bulan Rajab ataupun 3 bulan lain yang disebut Asyhurul Hurum, maka dosanya akan dilipat gandakan dibandingkan antum melakukan kezaliman di bulan yang lainnya. Maka para ulama mengatakan, sebaiknya manfaatkan bulan Rajab, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Ini diantara keutamaan secara umum bulan Rajab. Akan tetapi, adakah keutamaan khusus di bulan Rajab ini, ikhwan? Entah berupa puasa, berupa sholat malam, berupa umroh atau apa gitu. Sayangnya memang banyak riwayat-riwayat yang bercerita tentang keutamaan beberapa ibadah seperti puasa, sholat malam dan umroh dan yang lainnya. Tapi seluruh hadis yang menjelaskan tentang khususiah ibadah di bulan Rajab, semuanya tidak bisa dijadikan hujjah, karena sebagiannya dhaif sekali dan sebagiannya palsu alias maudhu. Perhatikan ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Siapa yang tidak kenal Al-Hafidh Ibnu Hajar? Seorang alim ulama madhab Syafi'i. Beliau pengarang kitab Syarah Sahih Bukhari atau dikenal dengan Fathul Bari. Beliau pengarang kitab Bulughul Maram. Apa kata beliau?
Qala al-Hafidh Ibnu Hajar, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusah fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjati wa qad sabaqani ila jazmi bidzalikal imamu Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh wa kadzalika rawainahu an ghairihi. Perhatikan ucapan beliau. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah di bulan Rajab. Tidak cerita puasa, tidak juga cerita puasa yang khusus, tidak juga dalam qiyamul lail ataupun ibadah-ibadah yang khusus lainnya. Hadis yang sahih yang bisa dijadikan hujjah, dan perkara ini sudah mendahuluiku imam-imam yang lainnya, diantaranya Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh, dan begitu juga kami riwayatkan dari ulama yang lainnya. Intinya di sini tidak ada satupun ibadah khusus yang menjelaskan tentang keutamaan di bulan Rajab. Tetapi secara umum, ibadah yang dilakukan di bulan Rajab itu berpahala besar. Baik sedekahnya, baik sholatnya, baik puasanya, baik qiyam lailnya, baik berbuat baiknya kepada orang tua, baik berbuat baik kepada tetangga, baik zikirnya, istighfarnya, baca Qur'annya, sebutkan ibadah yang lain. Kalau dilakukan di bulan Rajab, maka ibadah-ibadah itu akan bernilai pahala besar dibandingkan dilakukan di selain bulan Rajab atau selain bulan-bulan hurum. Tetapi ibadah yang khusus memang tidak ada. Tetapi secara umum ibadah di bulan Rajab itu sangat dianjurkan. Di sini ikhwan, karena ada riwayat pertama tentang perintah salat raghaib. Rupanya hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, riwayat hadis tentang masalah salat raghaib ini tidak sahih. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, ma'ruf Imam Nawawi, ketika menjelaskan tentang salat raghaib di bulan Rajab, beliau mengatakan, hiya bid'atun qabihatun munkaratun ashadda inkarin mustamilatun alal munkarati fata'ayyana tarkuha wal i'radu anha wa inkaruha ala fa'iliha. Kata Imam Nawawi, pengarang Syarah Sahih Muslim, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Arba'in Nawawi, banyak karyanya. Dia ulama Syafi'i yang sangat kondang. Dia mengatakan salat raghaib dilakukan di bulan Rajab adalah bid'ah yang jelek, yang mungkar, dan sangat-sangat keingkarannya. Bahkan di dalamnya tercakup kemungkaran yang banyak. Oleh karena itulah maka sebaiknya ditinggalkan dan berpaling dari perkara itu dan mengingkari pelakunya. Siapa yang mengatakan? Imam Nawawi. Kemudian juga tentang puasa di bulan Rajab juga demikian. Tidak ada satupun riwayat yang mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Oleh karena tidak ada puasa yang khusus di bulan Rajab, maka amalkan puasa-puasa yang sudah jelas disyariatkan. Puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15 purnama. Karena puasa-puasa ini bernilai pahala tinggi kalau dilakukan di bulan Rajab. Tapi tidak ada puasa khusus namanya puasa Rajab, tidak ada. Begitu juga penyembelihan. Memang dulu sebelum ada Idul Adha, kaum muslimin mereka melakukan kurban itu di bulan Rajab, namanya Atirah Rajabiyah. Tapi kemudian setelah datang Idul Adha, kemudian Nabi SAW memerintahkan menyembelih kurban itu di tanggal 10 Dzulhijjah,
11, 12 dan 13 yang disebut dengan hari tasyrik, kemudian dimansuh hukumnya korban di bulan Rajab menjadi korban di bulan Dzulhijjah. Berarti tidak ada korban khusus. Tapi kalau antum ingin nyembelih kambing, kemudian ngundang anak ke rumah antum, baik ya, Ustaz makan-makan di rumah yuk, sedekah, baik, tidak ada masalah. Tapi jangan dikhususkan karena bulan Rajab ya. Sembelih kambing, bagikan ke tetangga, ke orang-orang fakir dan miskin, jangan lupa undang anak ya. Maka baik, tidak ada masalah, tapi jangan dikhususkan, karena tidak ada riwayat yang mengkhususkan kurban di bulan Rajab, termasuk juga umrah ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini ikhwan, cuman masalahnya sudah masyhur, ada sejarah di masyarakat yang ma'ruf dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu pendapat yang masyhur di masyarakat, itu terjadi di bulan Rajab. Terjadi di bulan Rajab. Dan ini peristiwa luar biasa ikhwan, Isra Mi'raj itu. Hanya Nabi Muhammad saja yang pernah diisrakan dan dimi'rajkan Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Dan ini kebanggaan kaum muslimin. Antum jangan bangga dengan Neil Armstrong yang hanya ke bulan. Dikit-dikit Neil Armstrong katanya, orang sudah di ke bulan, antum masih ngaji haid saja, cerita sholat saja, orang dah ke bulan katanya. Kok bangga dengan Neil Armstrong? Bangga dengan Rasul, bukan sampai ke bulan, sampai ke Sidratul Muntaha. Masya Allah. Rasul turun bawa sholat, Neil Armstrong turun bawa tanah. Mulia mana tanah dengan sholat? Hah? Tanah diinjak, sholat diagungkan. Itu pun kalau cerita ke bulan benar, ya kan? Ada yang membantah, katanya nggak sampai ke bulan katanya. Wallahu alam, karena benderanya berkibar-kibar katanya. Itu syuting di padang pasir katanya. Ya. Oke lah, kita benarkan sampai ke bulan. Walaupun sebagian para ulama seperti Al-Imam Asy-Syinkiti dalam kitab Adwa'il Bayan, tafsir Adwa'il Bayan, menolak. Tidak ada orang yang sanggup ke bulan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, ya ma'syaral ins wal jins in istata'tum an tanfudu ila samai fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hei manusia, hei jin, kalau kalian bisa naik ke langit, naiklah kalian. Kalian tidak akan sanggup naik ke langit kecuali karena kuasa Allah, seperti Rasul diangkat ke Sidratul Muntaha. Ulama mengingkari. Belum lagi secara logika, katanya pesawat ini diapit dari 2 atau 3 pesawat gitu kan, kemudian lepas satu, naik lagi, lepas satu, tinggal satu. Pertanyaannya, sampai di bulan macam mana mendaratnya, kemudian bagaimana pulangnya? Masih dipertanyakan ya. Oke lah, kita benarkan, oke, nggak apa-apa, kita benarkan ya, sampai di bulan lah. Sampai sekarang pun belum ada juga yang kayak Neil Armstrong. Oke, kita benarkan sajalah, iya-iyakan saja. Tapi Nabi lebih hebat dibandingkan Rasul. Neil Armstrong lebih hebat, Rasul lebih hebat daripada Neil Armstrong. Dia sampai ke Sidratul Muntaha, tidak pakai alat, tidak pakai alat dia. Allah yang naikkan dia lewat Mi'raj, lewat eskalator. Tempat eskalator ya. Mi'raj itu artinya tangga. Kalau Isra itu perjalanan malam, makanya Isra itu naik buraq. Buraq itu bukan kepala perempuan cantik, kemudian badannya kuda, ada sayapnya. Itu buraqnya Yahudi. Ya, Yahudi memang buat seperti itu, mengejek Rasul. Karena Rasul ini banyak bininya, banyak istrinya, sampai akhirnya syahwatnya besar, minta buraq pun kepalanya harus perempuan cantik. Nggak menghina ini. Ya, ambillah buraqnya Yahudi sana. Buraq itu binatang lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada himar keledai. Tapi sekali loncat
Satu kali loncat itu sejauh mata memandang. Madal basar dalam hadis. Sekali langkah itu sejauh mata memandang. Yang melesat sampai pula di Palestina. Kemudian diletakkan di tembok, diikat di tembok. Sekarang tembok tempat ikatan buruk itu menjadi tembok ratapannya orang Yahudi. Antum tahu tembok ratapan? Ya. Yang orang Yahudi meratap-ratap di situ, itu tembok, itu tempat buruk. Rasul nyandarkan di situ. Kenapa sekarang jadi tembok ratapan bukan tembok buruk? Ya. Masyurah muslimin, lah Nabi SAW sudah diikat di situ. Rasul masuk ke Masjidil Aqsa jadi imam. Dari situ Rasul diangkat bukan pakai buruk, tetapi mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga, bahasa kerennya eskalator lah. Seperti apa? Wallahu a'lam. Tak tahu, saya juga nggak dikasih tahu. Yang jelas seperti itu, diangkat ke langit. Allahu a'lam. Tidak tahu kita. Tapi Rasul diangkat ke langit. Kenapa mesti lewat Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung dari Mekah saja ke Sidratul Muntaha? Coba. Jawabannya, karena memang pintu langit itu dari situ. Pintu langit itu sejajar dengan Masjidil Aqsa, sehingga kalau Nabi SAW dari Mekah tidak akan sampai ke langit karena tidak melalui pintunya. Memang pintunya dari situ, makanya pulangnya ke situ lagi. Tidak ke Mekah, bisa saja ke Mekah kan, tetapi kan yang namanya orang masuk keluar kan lewat pintu dulu. Lewat pintu situ balik lagi ke situ, naik buruk lagi, melesat lagi ke Mekah, kan begitu. Peristiwa Isra Mi'raj ini, ikhwan, memang diperselisihkan para ulama. Sebenarnya terjadi kapan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam kitabnya, beliau mengatakan di sini dalam kitab ini, lam yakum dalilun ma'lumun la ala syahriha wala ala ashriha wala ala ainiha balin nuqulu fi dhalika munqati'atun mukhtalafatun laisa fiha ma yuqta'u bihi. Tidak ada dalil yang jelas tentang kapan bulan terjadinya, tentang kapan harinya, tentang kapan kejadiannya. Bahkan seluruh riwayat yang sampai kepada kita bulan ini dan bulan itu rata-rata terputus dan diperselisihkan, sehingga susah untuk ditakyin kapan terjadinya. Memang ahli sejarah bingung kapan terjadi, tetapi memang lisan di masyarakat sudah kadang menyebar bahwa tragedi itu terjadi di bulan Rajab. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia, satu di antara 4 bulan mulia. Maka muliakan bulan ini dengan memperbanyak ibadah dan jauhi kezaliman. Jaga lisan, jangan menyakiti orang. Jaga pandangan, jangan bermaksiat kepada Allah. Jaga kaki, jaga tangan, jaga hati. Jagalah hati supaya kita tidak mendolimi orang. Taib, ini sekilas tentang bulan Rajab. Kita masuk bulan Sya'ban. Ini yang menarik kita bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan manusia berdasarkan nas Al-Quran, berdasarkan nas hadis Nabi SAW. Saya akan bacakan hadisnya dulu. Hadis ini dikeluarkan Imam Nasai dalam sunannya dari hadis Usamah bin Zaid. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu bainar Rajab war Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Perhatikan hadis ini, bagus sekali kita bahas. Kata Usamah bin Zaid berkata, Rasul, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa 1 bulan penuh dari bulan-bulan yang ada dalam 1 tahun
kecuali kau berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya puasa sunnah. Kalau Ramadan kan puasa wajib. Artinya Rasul itu paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban, puasa-puasa sunnah, dan di bulan-bulan yang lain tidak. Sehingga Usama bin Zaid bertanya kenapa? Maka Rasul mengatakan, karena bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia, dan di bulan itu seluruh amalan diangkat ke hadapan Allah, dan saya ingin ketika amalanku diangkat ke hadapan Allah, saya sedang berpuasa, kata Rasul. Lihat, ialah karena apa? Bulan Rajab, bulan harum yang disebut dengan Asyurul Hurum kan, At-Taubah 36. Bulan Ramadan jelas bulan yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, sehingga orang melalaikan bulan Sya'ban. Terutama ibu-ibu ya, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, wah, sudah sibuk belanja, persiapan Ramadan, ya Bu ya. Kemudian sibuk juga yang lainnya cari duit, persiapan Ramadan. Akhirnya lupa ibadah. Dijadikan bulan Sya'ban itu mencari dunia, supaya katanya kalau masuk Ramadan sudah tenang, nggak kepikiran duit, nggak kepikiran belanja, nggak kepikiran cat rumah sudah dicat semuanya. Makanya kenapa Rasul mengatakan bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia. Ikhwan, sebuah kaidah, ibadah yang dilakukan di saat lalai manusia, maka ibadah itu sangat istimewa di hadapan Allah. Makanya Allah bersumpah dalam sebuah ayat, wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam ketika gelap. Kenapa Allah bersumpah dengan dua waktu ini? Di waktu duha dan di waktu malam. Karena dua waktu ini adalah dua waktu yang manusia dilalaikan dari ibadah. Waktu duha, para petani ada di sawah, orang kantoran sibuk depan komputer, orang pasar sibuk tawar-menawar di pasar, ya kan? Tukang bangunan sibuk lagi ngaco bangunannya. Apalagi waktu duha itu waktu sibuknya orang cari dunia kan? Kalau seandainya orang lagi sibuk-sibuk cari dunia, tiba-tiba antum keluar dari kesibukan dunia, kemudian sholat duha, kan mantap antum ini. Tapi jangan semua sholat duha besok dipecat antum. Sholat duha, semua kata Ustaz jangan disibukkan, tiap hari sholat duha katanya. Artinya ya, sekali-kali antum keluar dari kesibukan manusia. Malam hari sama, orang itu kan sudah capek kerja ya. Malam hari kan waktunya istirahat, karena besok bisa bangun lagi. Tiba-tiba antum bangun di saat manusia ngorok, antum sholat malam, kan luar biasa. Makanya kaidah itu, kalau antum beribadah di saat manusia lalai, pahala antum besar. Saya contohkan sebuah riwayat. Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala Nabi SAW, man dakhala suq, siapa yang masuk pasar, dan pasar itu ikhwan adalah seburuk-buruk tempat. Kata Rasul, sebaik-baik tempat masjid, seburuk-buruk tempat pasar. Tetapi kalau orang masuk masjid kayak burung dalam sangkar pengen keluar, kalau orang masuk pasar kayak ikan dalam air. Tahu ikan dalam air? Keluar nggak dari air dia? Nggak keluar, nggak mau dia keluar dari air. Tapi kalau antum tangkap burung, masukkan ke sangkar, ribut dia, cari lubang dia. Nah, itulah orang masuk masjid dengan orang masuk pasar, bedanya kayak gitu. Apalagi pasar sekarang memang sengaja dibangun itu supaya luar biasa. Antum lihat mal-mal tuh, kalau antum masuk saja itu kayak siang terus, ya kan? Kayak siang terus. Apalagi rumah antum nggak ada AC-nya, pengen ngerasain AC, kemana? Ke mall gratis. Ya. Masyurah muslimin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kata Rasul, apabila antum masuk pasar, faqala, dan berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku
walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat pahalanya. Kutibalahu, Allah catat dia alfa hasanah, 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'ah, Allah hapus kesalahan antum 1.000.000 kesalahan. Wa rufi'a lahu alfa darajah, Allah angkat derajat antum 1.000.000 tingkatan. Dalam riwayat, banallahu lahu baitan fil jannah, dan antum mendapat satu di surga. Lihat, orang yang masuk pasar baca doa ini saja, ya kan? 1.000.000 kebaikan kita dapat, 1.000.000 kesalahan dihapus, 1.000.000 derajat diangkat, dapat istana lagi di surga. Kenapa sedemikian tingginya? Hanya baca doa ini saja. Karena hampir tidak pernah orang masuk pasar itu baca doa, ya. Apalagi sudah ditunggu sama pelanggannya, apalagi kemudian memang sudah jelas nih hari ini dapat untung, kan lupa itu doa. Lah, ke pasar itu kan tempatnya orang dilalaikan, ikhwan. Sebutkan maksiat apa yang tidak ada di pasar, coba sebutkan. Syirik besar ada di pasar, sampai ke syirik lo ada di pasar. Tengok tuh, kalau antum lewat ke pasar, coba tengok, ada nggak jimat-jimat tuh di warung-warung tuh, ditempel-tempel tuh. Coba. Mesti ada tuh yang pasang jimat raja, ditaruh, ditempel di situ kan. Itu syirik. Belum lagi orang bertengkar, hari-hari di pasar orang bertengkar itu. Bahkan kalau dulu mau curang sembunyi-sembunyi, sekarang di pasar itu mau curang terang-terangan, ikhwan. Coba lihat timbangan, ganjalannya nampak tuh. Kenapa ini diganjal nih? Kayak nggak tahu saja, biasa aja lah katanya. Ya. Itulah hari-hari ini kan. Artinya orang kan disibukkan semuanya. Tiba-tiba antum masuk pasar mengingat Allah. Makanya satu kaidah, ibadah di waktu yang dilalaikan manusia pahalanya besar. Kita kembali ke bulan Sya'ban, begitu juga Sya'ban. Kata Rasul, karena bulan Sya'ban bulan dilalaikan manusia, sebelumnya bulan haram, setelahnya bulan Ramadan. Terkadang bulan Sya'ban dilalaikan, dijadikan persiapan untuk Ramadan, bukan ibadah tetapi perkara dunia. Maka siapa yang menyibukkan puasa di bulan Sya'ban, pahalanya besar. Karena amalan dalam satu bulan itu diangkat setiap hari ke langit. Amalan yang diangkat itu ada 3 jenis. Ada amalan yang diangkat harian, ada amalan yang diangkat mingguan, ada amalan yang diangkat tahunan. Amalan yang diangkat harian, hadis Nabi SAW, setiap hari Allah kirim malaikat, ada 2 sip malam dan sip siang, dan mereka berjumpa di 2 solat asar dan solat subuh. Malaikat malam turun di waktu asar, malaikat malam naik di waktu subuh, malaikat siang turun di waktu subuh, malaikat siang naik di waktu asar. 2 malaikat bertemu di 2 solat. Kata Nabi SAW ketika menceritakan riwayat ini, ketika malaikat naik ke hadapan Allah, kemudian Allah berfirman, ma taraktahum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku wahai para malaikat? Maka mereka mengatakan, atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun, kami tinggalkan mereka sedang sholat asar dan kami datangi mereka sedang sholat subuh. Kata malaikat siang. Kata malaikat malam, kami datang kepada mereka, mereka sedang sholat asar dan kami tinggalkan mereka sedang sholat subuh. Maka setiap subuh dan asar amalan kita diangkat oleh malaikat malam untuk amalan malam, dan oleh malaikat siang untuk amalan siang, diangkat. Yang kedua, setiap subuh, setiap minggu, hari Kamis, setiap hari Kamis amalan kita itu diangkat. Makanya ada puasa di hari Kamis. Adapun alasan puasa di hari Senin, karena itu hari kelahiran Rasul.
Kenapa puasa hari Senin? Kata Rasul, karena hari itu aku dilahirkan. Tapi hari Kamis tempat amalan kita diangkat. Apa kata Rasul? Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ati fala yakbalu amala qati'ir rahim. Kata Abu Hurairah dari Nabi SAW, sesungguhnya amalan-amalan anak Adam akan diangkat setiap hari Kamis malam Jumat, kecuali orang yang tukang memutus silaturahim tidak akan diangkat sampai dia damai. Orang yang bertengkar dengan keluarganya, di mana saudara tidak akur dengan saudaranya, anak bermasalah dengan orang tuanya, seorang bermasalah dengan pamannya, saudara kandung dengan bermasalah dengan saudaranya yang lain, nggak akan diangkat. Makanya dahulu ada cerita, bukan dahulu, ada seorang saya bercerita. Jadi saya ini berkhutbah tentang pentingnya silaturahim, menghubungkan tali kerabat. Setelah khutbah, tiba-tiba ada dua orang yang menangis, saling berpelukan, menangis seperti menyesal. Kemudian saya ini turun dari mimbar bertanya, kenapa kalian berdua menangis? Kata keduanya, demi Allah ya Syekh, kami ini bersaudara, kami selalu bertemu di masjid ini, tapi hanya karena dunia hajarna bainana, kami berpisah li ajli dunia, karena dunia. Kami tidak pernah bertatap muka, bertegur sapa hanya karena dunia, padahal kami sholat satu masjid di sini. Tapi setelah kami mendengar ceramah Anda wahai Syekh, kami menyesal. Maka kami saling minta maaf pada hari ini. Subhanallah, ada orang yang kayak gitu. Akhirnya 3 hari setelah kejadian ini, salah satunya menelpon Syekh. Dia mengatakan, ya Syekh, bisa nggak kau datang ke rumah? Sambil menangis orang ini. Kata Syekh, kenapa? Bisa nggak kau datang ke rumah? Kata Syekh, iya kenapa? Akhirnya kemudian orang ini mengatakan, demi Allah ya Syekh, saya adalah orang yang kau lihat di masjid itu, yang sedang berpelukan dengan saudaraku yang telah lama kami saling bermusuhan. Hari ini saudaraku sudah meninggal dunia. Subhanallah, untung sudah akrab lagi, karena Rasul melarang tidak boleh seseorang itu bertengkar lewat dari 3 hari, ikhwan. Seperti itu, ikhwan. Qati'ur rahim tidak akan diangkat tuh amalannya. Makanya dahulu para sahabat, mereka mementingkan hubungan silaturahim antar kerabat mereka dibandingkan yang lainnya. Ini mah enggak ya. Antum kadang-kadang di Batam ini lebih senang dengan kawan. Kalau kawan ayo kita traktir gitu kan. Seberapa uang antum habis traktir kawan antum? Giliran ada saudara kandung antum pinjam uang, banyak alasan. Gajian belum keluar, nggak cukup hidup di Batam, susah ekonomi lagi tengkurap, macam-macam cerita antum kan. Tapi kalau udah makan sama kawannya habis, apalagi sama pacarnya, masya Allah, dihabiskan. Satu gajian satu malam. Naudzubillah. Makanya dahulu ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini adalah orang yang paling tua, punya adik-adik semuanya 9, semuanya perempuan. Hebat kan? Ya kan? Dia laki-laki sendiri, adik-adiknya perempuan jumlahnya 9 lagi, kecil-kecil lagi. Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, dia pula rangkap jadi kakak, jadi bapak, jadi ibu. Dia sabar, terpaksa. Harusnya dia menikmati masa mudanya dengan mencari gadis yang masih perawan, yang masih muda, yang masih cantik. Tapi karena ingin menghubungkan kekerabatan dengan adik-adiknya, dia cari janda yang tua lagi. Mau antum janda yang tua? Mau? Nggak mau kan? Yang tua saja nggak mau yang tua. La ilaha illallah. Sehingga Rasul bertanya, Jabir, tidak, kau kan anak muda, carilah yang perawan. Kenapa kau dapat janda tua?
Kalau dapat gadis kan bisa senang-senang. Kata Jabir, bukan Rasul, adik-adikku banyak. Aku hanya bukan mencari seorang istri saja, tapi aku juga cari ibu untuk adik-adikku. Nah, ini yang mantap, cari ibu untuk adik-adik. Ya, anak-anak muda ya, tahu antum. Ya. Wafidin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Jadi amalan yang diangkat mingguan itu hari Kamis. Lah amalan yang diangkat tahunan bulan Sya'ban. Itu amalan yang diangkat tahunan. Makanya bulan Rajab itu tutup buku tuh. Bulan Rajab itu tutup buku. Kenapa? Karena bulan Sya'ban akan diangkat semua amalan dalam satu tahun. Rajab itu tempat tutup bukunya. Karena Sya'ban tempat mengangkat amalannya. Masyarul muslimin, adapun Sya'ban sendiri adalah untuk mengetuk pintu sorga. Sya'ban itu tempat mengetuk pintu sorga. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Kalau datang bulan Ramadan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diborgol. Diketuknya bulan Sya'ban. Antum ngetuk pintu itu di bulan Sya'ban. Karena Ramadan seluruh pintu surga dibuka, ikhwan. Dan para penyelam kemari sambil melambai-lambaikan pintu surga, suruh masuk kita. Dan pintu neraka ditutup, apalagi setan diborgol. Apalagi di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar, tidak ada setan yang keluar. Karena seluruh malaikat turun dari langit, sehingga malam itu disebut malam sempit, Lailatul Qadar, karena sempitnya malaikat yang ada di alam semesta di dunia ini. Ustadz, setan diikat, masih juga banyak orang yang gak puasa. Iyalah, dia yang lepas. Dia yang lepas, itu setannya yang lepas itu. Dia setannya. Jadi yang dimaksud diikat itu artinya tidak semua setan, tapi maradatus syayatin. Dalam riwayat, maradatus syayatin, setan-setan yang jahat, setan-setan yang ganas gitu. Setan-setan yang kroco-kroco dilepas. Ya. Baik. Akan sebutkan secara umum. Satu, keutamaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Kenapa? Karena dihususkan ibadah puasa di bulan itu. Puasa sunnah Rasul itu sebulan penuh. Puasa di situ. Ada yang mengatakan sebulan penuh itu maksudnya tidak semua, karena tidak boleh sama dengan Ramadan. Maksudnya sampai tanggal 27 atau sampai tanggal 28, karena 2 hari sebelum Ramadan tidak boleh puasa, kan itu hari yang diragukan. Ada yang mengatakan memperbanyak puasa di situ, puasa Daud. Ya. Wallahu a'lam. Yang kedua, karena bulan Sya'ban diangkat amalan tahunan. Yang ketiga, Rasul mengajarkan sifat malu. Kata Rasul, ketika dia tahu bahwa bulan Sya'ban adalah diangkat amalannya, dia mengatakan, dan saya berpuasa di bulan Sya'ban karena saya berharap bahwa amalanku ketika diangkat aku sedang berpuasa. Dia malu dengan Allah, sehingga dia berpuasa. Jadi ketika dia berpuasa, amalnya diangkat dan Allah tahu. Ajarkan sifat malu, karena malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kemudian yang ketiga, maghfiratuz dzunub. Di bulan Sya'ban itu tempat diampuni dosa. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, riwayat Tabrani dalam Mu'jamnya, yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi, di mana Allah akan melihat hamba-hambanya. Dalam riwayat turun kepada hamba-hambanya di pertengahan bulan Sya'ban, dan Allah akan mengampuni hamba-hambanya kecuali 2 manusia tidak akan diampuni. Satu musyrik, yang kedua musakhin, orang yang bertengkar dengan kawannya. Musakhin, orang yang bermasalah dengan kawannya, orang yang hasad dengan kawannya, itu tidak akan
diampuni dosanya. Kenapa? Kenapa kok musyrik dengan musakhin diiringkan tuh? Apa persamaannya? Musyrik itu jelas seluruh amal kita akan hilang. Musakhin juga jelas seluruh amal kita juga akan hilang keberkahannya. Kalau ini menghilangkan amal semuanya, kalau ini menghilangkan keberkahannya. Karena hasad itu akan menghapuskan amalan seperti kayu bakar di lahap api, sedikit-sedikit tuh kan. Makanya di bulan Sya'ban dari sekarang jangan hasad, jangan bertengkar, ya kan? Termasuk juga bulan Sya'ban ini bulan pengairan kalau dalam pertanian itu. Kata Abu Bakar Al-Balkhi, syahru Rajab syahru zar'i, wa syahru Sya'ban syahru syaki, wa syahru Ramadan syahru hasadi zar'i. Bulan Rajab bulan nanam, bulan Sya'ban bulan nyiram, dan bulan Ramadan bulan panen, kata Abu Bakar Al-Balkhi. Kemudian bulan Sya'ban tempat mengetuk pintu sorga, dan yang terakhir bulan Sya'ban adalah bulan tempat kita memperbanyak amal saleh, di mana dicontohkan Rasul mencontohkan dengan banyak puasa di bulan itu. Wallahu alam, ini diantara keutamaan dua bulan yang sangat istimewa, bulan Rajab dan bulan Sya'ban.